Adik-adik, sebelum menonton video ibadah ini, yuk mari siapkan diri. Mohon bantuan dari Mama dan Papa di rumah ya. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian rapi, menyiapkan Alkitab, dan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah sekolah minggu kita dari rumah dan secara online, tetapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik apa kabar? Semoga adik-adik di rumah bersama mama papa dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali beribadah meskipun kita ibadah di rumah masing-masing dan masih secara daring. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana adik-adik di rumah? Sudah siap? Baik, kalau kita sudah siap semua, kita mengawali ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Inilah Hari Minggu. Silakan Kakak Jason. Terima kasih ya Bapak bahwa pada hari Minggu ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Bapak. Biarlah kiranya ibadah kami ini hanya berlangsung dalam naungan kasih setiamu saja dari awal hingga akhirnya. Kami juga mau berdoa Bapak, mengakui segala dosa, kesalahan, kelemahan yang telah kami lakukan dalam seminggu hari hidup yang telah Engkau beri. Banyak melakukan kesalahan, kiranya Engkau mengampuni kami Bapa, kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar, dan dengarkanlah kiranya doa kami ini Bapa yang membawa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, Tuhan Yesus yang baik itu, yang maha besar kasih-Nya itu, telah mengampuni dosa-dosa kita, anugerah-Nya sangat besar kepada kita. Untuk itu kita patut bersyukur. Sekali lagi kita akan mengangkat pujian PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar.
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kris. Silakan Kak Kris. Ya, terima kasih Kakak Wasti. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami di dalam beraktivitas selama 1 minggu lamanya hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, saatnya Tuhan kami membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Biar Kudus terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang akan diceritakan. Khusus bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan hamba-Mu ini agar dapat bercerita kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, beri salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, apa yang terpikir di bayangan adik-adik kalau kakak sebut anak kembar? Ya, kalau kakak sebut anak kembar pasti di pikiran adik-adik terlintas waktu lahirnya hampir bersamaan. Biasanya mukanya mirip, sifatnya juga biasanya mirip. Nah, itu anak kembar. Tapi tidak semua adik-adik anak kembar yang mukanya mirip, kelakuannya mirip. Ada kembar yang disebut kembar tidak identik. Kalau kembar tidak identik itu misalnya yang satu lahir kulitnya agak kehitaman misalnya, berbulu mungkin lebat. Yang satu gagah sekali, warna kulitnya putih kayak bule. Nah, kejadian itu disebut kembar tidak identik. Nah, adik-adik, di cerita firman Tuhan kali ini ada hubungannya dengan kisah anak kembar. Anak kembar yang tidak identik, yang tampangnya satu sama lain itu sangat berbeda jauh. Nah, adik-adik tahu siapa itu? Ya, dengarkan cerita kakak ya. Jadi, Isa sudah berumur 40 tahun ketika ia menikah dengan Ribka. Nah, setelah menikah, ternyata istrinya ini mandul. Jadi, Ishak akhirnya berdoa kepada Tuhan, memohon supaya diberikan keturunan. Ya, dan akhirnya apa? Tuhan menjawab doa Ishak. Nah, setelah itu Ribka pun mengandung, dan ternyata Ribka merasakan ada hal yang tidak beres dalam kandungannya. Dia merasakan hal yang sangat aneh.
dia mengandung, tapi bayi yang ada di dalam kandungannya itu saling bertolak-tolakan. Sehingga Ribka mengeluh kepada Tuhan. Aduh, sakit sekali, saya tidak kuat, mau jadi apa saya nanti? Akhirnya Tuhan berfirman bahwa dari rahim itu akan terbentuk dua bangsa yang terpisah satu sama lain karena saling bertolak-tolakan. Dan setelah tiba waktunya untuk bersalin, akhirnya lahirlah dua anak kembar. Nah, anak kembar ini yang satu berkulit warna merah dan sedikit berbulu, dia itu yang bernama Esau. Dan yang satunya lagi yang kulitnya mulus dan berkulit putih itu bernama Yakub. Dan ketika Esau dan Yakub ini lahir, Ishak sudah sangat tua, umurnya sekitar 60 tahun. Dan setelah itu mereka akhirnya bertambah besar dan Esau kemudian menjelma menjadi seorang pengembara, menjadi seorang pemburu yang hebat dan kuat. Nah, karena dia kuat dan hebat itulah, maka ia lebih disenangi oleh bapaknya yaitu Ishak. Sementara Yakub karena senang sekali membantu ibunya di rumah, mempersiapkan kebutuhan dapur, dia lebih disenangi oleh ibunya yaitu Ribka. Nah, suatu hari setelah pulang berburu, Esau merasa sangat lapar dan ia membawa pulang buruannya dan dia bilang ke adik kembarnya ini si Yakub, Dek, lapar Kak, buatkan Kak dulu makanan yang enak untuk dimakan. Tapi Yakub ini bicara kepada Esau, Oke, kubuatkan kau makanan, tapi dengan satu syarat. Kau kan anak tertua, kau anak sulung, juallah itu hak kesulunganmu kepadaku, maka aku akan memberikan kamu makanan. Tanpa pikir panjang, ternyata Esau langsung mengiyakan. Oke, kujual saja hak kesulunganku, yang penting saya bisa makan dengan kenyang. Nah, akhirnya apa? Mereka saling bersumpah dan Esau akhirnya menjual hak kesulungannya kepada Yakub, dan Esau seakan memandang remeh hak kesulungan yang ia dapatkan. Nah, hal itu tentu berdampak kepada kehidupan Esau selanjutnya, dan itu akan diceritakan pada cerita yang akan datang. Nah, adik-adik, apa yang mau kita dapatkan dari cerita ini? Kita diajar untuk tidak pilih kasih terhadap orang lain. Ya, kita kalau dalam berteman dengan orang-orang, teman sekolah, kita jangan berteman hanya karena dia pintar, dia kan baik sama saya, dia kan tetangga saya, teman dari TK. Jangan kita tidak menyukai teman di sekolah hanya karena dia itu pemalu, dia itu orang bodoh, dia itu senang sekali jahil. Jangan seperti itu adik-adik. Kita diajarkan untuk saling mengasihi. Mengasihi dalam artian mengasihi satu sama lain, tidak memandang status, tidak memandang latar belakang. Nah, kenapa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita tanpa melihat dari mana kita ini berdosa atau tidak, kita ini hidupnya sudah baik atau tidak. Tidak, Tuhan sayang kepada kita tanpa pamrih. Karena itu kita diajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain juga tanpa pamrih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diajar bahwa Tuhan menciptakan perbedaan kepada kita untuk dinikmati dan dihormati.
Nah, bagaimana itu adik-adik? Kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tinggal kan di Kota Makassar, yang mana kita ini adalah minoritas. Nah, kita diajarkan untuk tetap berbaur kepada sesama yang tidak seiman kepada kita. Jangan hanya karena kita orang Kristen, tapi kita merasa minder, merasa rendah diri, sehingga kita tidak mau berbaur dengan teman-teman yang tidak seagama dengan kita. Tidak seperti itu adik-adik. Tuhan menciptakan perbedaan di tengah-tengah kita supaya kita menerimanya dengan tulus, dan kita harus mensyukuri perbedaan yang Tuhan sudah berikan. Karena apa? Tuhan menciptakan perbedaan kepada kita agar kita saling membaur, saling bekerja sama dengan semua orang yang berbeda latar belakang dengan kita, berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda ras dengan kita. Untuk itu, pesan kakak kepada adik-adik, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Jangan berteman dengan pilih kasih, tetap kita harus saling menjaga kerukunan satu sama lain, terlebih dengan teman-teman yang memiliki banyak perbedaan dengan kita. Karena apa adik-adik? Seperti yang kakak singgung di awal tadi, bahkan anak kembar sekalipun pasti ada perbedaan, dan kita harus mensyukuri perbedaan itu karena Tuhan sudah menciptakan perbedaan itu di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dalam minggu ini terambil dari Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-28. Di bawah perikop Esau dan Yakub. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah 6 harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Amin. Nah, jadi bagus sekali ya cerita yang disampaikan oleh kakak Kris tadi. Sekarang kita akan membawa persembahan, menyatakan kasih kita dalam bentuk tindakan nyata ya. Nah, kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu NKB 208 Tabur Waktu Pagi. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu nats persembahan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 22. Mazmur 107 ayat 22, kita baca bersama. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorai-sorai.
kita nyanyikan tabur waktu pagi ayat 1 dan ayat yang kedua. Sampai saja nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Sang surya di terbayang awan, kita pun menabur dia bekerja. Nanti pada tiba tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh kakak Kris. Silakan. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami dapat menerima dan menghormati setiap perbedaan yang Tuhan sudah ciptakan bagi kami semua. Dan ajar kami juga untuk saling menghormati, saling rukun satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa untuk setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam menjalani aktivitas selama sepekan ke depan. Tuhan juga memberkati penata layanan sekolah minggu ini Tuhan, dalam mempersiapkan ibadah daring setiap minggunya Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak pengurus dalam mempersiapkan semuanya ini Tuhan. Tuhan juga memberkati kami para sekolah minggu. Kiranya Tuhan terus memberikan kami kemampuan untuk dapat melayani anak-anak sekolah minggu sekalipun terpisah oleh jarak Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk penata layanan di Jemaat Tallo. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta sekeluarga dalam tugas dan tanggung jawab melayani jemaat ini Tuhan. Tuhan juga berkati para majelis di dalam setiap aktivitas mereka masing-masing dengan keluarganya. Dan biarlah Tuhan pelayanan di Jemaat Tallo ini boleh berjalan dengan baik sekalipun dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami, anak sekolah minggu Tuhan. Dan kiranya memberkati, mungkin di antara anak-anak sekolah minggu ada yang masih belajar dari rumah masing-masing, atau mungkin sudah ada yang belajar dengan metode tatap muka. Tuhan kiranya memberkati agar Tuhan terus memampukan kami semua belajar, entah itu dari rumah masing-masing ataupun melalui sekolah Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memampukan mereka dalam mendidik anak-anak
sekolah minggu, di dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam rangka belajar dari rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, khususnya dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan kiranya memampukan para pemerintah kami untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih baik lagi dalam mengendalikan pandemi ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah ini sampai selesai. Kiranya Tuhan senantiasa terus menyertai kami dalam ibadah ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami nyatakan tadi Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati persembahan ini Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan sekolah minggu ke depannya. Tuhan, inilah doa kami, syafaat kami Tuhan, jauh daripada kesempurnaan. Sempurnakan yang belum sempurna ini ya Tuhan. Ampuni setiap kami jikalau kami melakukan dosa atau kesalahan sepanjang hidup kami ini ya Tuhan. Ubah kami agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita ada aktivitas, dan aktivitasnya adalah ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 145 ayat 9. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 9. Kita baca ya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, jadi ini ayat hafalannya, dihafal ya, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah dikisahkan oleh cerita yang dibawakan oleh Kak Kris tadi. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam akhir dari ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan lagu PKJ 180 Kasih Tuhan Mengiringimu, tapi kita nyanyikan dalam versi bahasa Inggrisnya. May God's blessing. May God bless you, surround you each day as you trust Him and walk in His way. May His presence within guard and keep you and sweet. Go in peace, go in joy, go in love. Kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Adik-adik di rumah tetap laksanakan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker, rajin cuci tangan, dan ingat selalu jaga jarak. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.